Selamat hari Minggu, teman-teman. Di kesempatan kali ini gue akan bahas full dari Liga Inggris. Ada 3 pertandingan yang akan gue ulas di sini dan satu sama lain relatif saling berkaitan ya, terutama dengan keberhasilan Liverpool yang menang dari Crystal Palace dan di saat yang sama Arsenal kalah dari Aston Villa sehingga membuat ada leapfrog. Liverpool mencuri posisi klasemen, puncak klasemen dari Arsenal dan kemudian Villa yang mengalahkan tadi Arsenal menempel di peringkat kedua. Tadinya mereka ada di luar 3 besar, tapi kemenangan dari City dan Arsenal membuat mereka saat ini ada di peringkat 3. Poinnya sama memang dengan Arsenal, hanya kalah selisih gol ya. Dan satu lagi partai kekalahan Manchester United dari Bournemouth. Gue akan bahas detail per gol yang terjadi di Old Trafford. Gue awali di pertemuan kita kali ini dari ya kalau sesuatu kan dari puncak ya. Jadi dari Liverpool yang kemarin berhasil menang, mungkin agak sedikit susah payah ya, karena Crystal Palace menjamu Liverpool dalam keadaan yang kurang bagus. Jadi mereka punya motivasi, cuman motivasi aja gak cukup, diimbangi dengan materi pemain dan butuh waktu cukup lama ya, Liverpool sampai menit ke 70 sekian, 76, dan bahkan setelah Jordan Ayew dikeluarkan wasit karena mengantongi 2 kartu kuning, baru mereka berhasil menjebol gawang Crystal Palace dan kemudian ada gol juga ya, killing goal di ataupun gol kemenangan dari Harvey Elliott di menit 90+1 setelah terlebih dahulu Liverpool ketinggalan dari John Philip Matea di menit ke-57. Nah, kalau kita lihat musim ini dari 3, kemarin gue udah bikin di video gue sebelumnya, gue mengatakan it's all about Arsenal or Liverpool musim ini. Karena City gue udah paparkan saat itu performanya sangat buruk. Salah satu yang terburuk dalam 10 tahun terakhir bahkan di musim ini. Ya, dengan segala performa. Jadi kesempatan buat Arsenal sebenarnya sama Liverpool untuk bisa mencuri kesempatan ini, dan ternyata pekan ini, pekan game week 15, Liverpool yang mengambil itu. Kalau kita lihat rentetan perjalanan Liverpool musim ini, menurut gue adalah yang paling meyakinkan di antara let's say three horses racing antara City dan Arsenal. Mereka musim ini hanya kalah 1 kali dari Spurs ya, hanya kalah 1 kali dari Spurs di pekan keberapa ya, pekan mungkin ke 8 atau 9, gue lupa. Ya, itu satu-satunya kekalahan mereka, dan itu pun dengan kalah yang kontroversi ya. Kita masih ingat yang bocor komunikasi antara wasit utama dengan hakim dengan wasit VAR. Waktu itu wasitnya Simon Hooper. Oh, Simon Hooper lagi nih. Ini juga wasit yang melakukan kontroversi saat Spurs menghadapi City juga. Jadi 2 kali wasit ini quote by quote menguntungkan Spurs. Nah, itu adalah satu-satunya kekalahan Liverpool musim ini di Liga Inggris, dan itu pun yang gue katakan tadi dengan kontroversi yang sangat nyata ya. Dan performa Liverpool juga sangat luar biasa, 6-3-0. Jadi dari 9 laga setelah mereka kalah dari Spurs, mereka 9 kali tidak terkalahkan, 6 kali menang dan hanya 3 kali hasil imbang. Bukan hanya di situ teman-teman ya. Kalau kita lihat secara statistik, mereka juga tim yang paling subur dengan 36 gol dan hanya 15 kali kebobolan. Ya, memang jumlah golnya sama dengan City 36, tapi jumlah kebobolannya Liverpool 15 kali. Sama dengan Arsenal, tapi Arsenal golinnya lebih sedikit. Jadi paling sempurna kombinasi antara penyerangan dan pertahanannya adalah Liverpool musim ini. Sejauh ini ya. Sedikit gue bahas terkait dengan nilai minus mungkin yang ada di Liverpool saat ini, mungkin di lini depan ya. Kemarin Nunes juga nggak terlalu perform lagi. Musim ini memang menjadi up and down buat dia. Di partai pramusim dia tampil sangat kompak dengan Salah terutama, bagus banget. Tapi begitu masuk musim, nggak tahu ya, waktu dipercaya sih beberapa kali dia sebenarnya menunjukkan performanya. Waktu Newcastle kita masih ingat dia begitu dimasukin dari bangku cadangan juga langsung golin, tapi kemudian juga nggak konsisten. Mungkin kata yang lebih tepat untuk menggambarkan performa Nunes adalah tidak konsisten. Ya, kadang bagus, kadang juga gawang kosong nggak bisa golin. Itu mungkin satu PR. Tapi ya sekali lagi nggak bisa lo selalu juara atau menang seperti Barcelona di 2010-an ya, selalu bermain sempurna ya. Kadang-kadang ya ugly win, kadang-kadang ada satu pemain yang nggak perform, itu normal.
Oke, dan juga kalau kita lihat sedikit jadwal ya, Liverpool sudah juara grup di Europa League, jadi dia tinggal nanti santai-santai aja melawan Union San Gilois. Jadi ini mungkin akan ditaruh pemain lapis 2 ya. Mereka akan main midweek nanti, karena setelah ini mereka akan menghadapi MU yang lagi carut marut ya. Jadi siap-siap MU dibantai. Oke, kita lanjut ke pertandingan kedua, yaitu ya MU aja. Kita langsung ke MU nih, pas nih. Jadi kemarin di sebuah platform waktu siaran di DPI, gue ditanya sama Panji ya, hostnya, kalau lu kasih tahu ya. Dia mengatakan MU ini bagus nih gini-gini nih. Gue bilang bukan masalah soal gue suka atau fans atau enggak fans MU, tapi gue lihat secara hasil ya still win ya. Mereka performanya itu kalau nggak salah 3 kali menang dalam 5 laga terakhir, gue pastiin. Nah, cuman yang gue bilang, gue tidak terus gue juga impress dengan semangat para pemain MU, terutama ketika mengalahkan Chelsea. Tapi that's it. Secara game plan mereka tidak punya pakem yang sangat firm. Secara pertahanan juga nanti akan gue ulas bagaimana 3 gol yang tercipta itu murni karena tidak ada planning yang clear, baik secara individu maupun juga secara kolektif. Nanti akan gue share gol per gol. Pertama, gol dari gol pertama Bournemouth ya, itu salah antisipasi dari Amrabat. Ini sebenarnya dia main bagus waktu lawan Chelsea, tapi kemudian dia tidak mengantisipasi kesempatan pertama, bahkan juga lengah menutup pergerakan dari sisi kanan yang ngasih crossing itu, gue lupa, dan akhirnya di crossing dan ada gol tercipta. Nah, jadi banyak gol-gol dari Bournemouth ini karena kesalahan MU sendiri. Gol kedua, Billing, ini karena nggak ada koordinasi di center back. Ya nanti kan gue kasih lihat gambarnya supaya lebih lu ada visualnya. Nah, di antara gol pertama gol kedua sebenarnya ada lagi kesalahan yang hampir jadi gol yang dimanfaatkan oleh Solanke. Jadi di intercept. Ini tinggi banget nih para pemain Bournemouth ini, ada 6 pemain Bournemouth di area pertahanan MU. Berarti mereka quote by quote mengunderestimate, berani melakukannya pressing, hampir aja kalau nggak tendangan Solanke kena tiang. Tapi setelah itu ya ada gol juga dari Billing 2-0. Kemudian gol ketiga juga sama ya, dari tendangan penjuru. Ini juga sama kok, seorang Maguire sebenarnya yang dia lengah menjaga ada satu pemain yang terlepas ya. Kita main fun football aja, kalau lu jadi kiper pasti kita selalu ngasih tahu jaga yang kosong. Jadi kalau lawan ada yang kosong itu harus dijaga, itu dasar banget. Tapi ini tidak dilakukan oleh MU. Malah di momen terakhir itu ada blunder lagi dari Maguire yang hampir aja jadi 4-0, bikin 4-0. Tapi yang golin gue lupa siapa, pemain Bournemouth yang dianulir ya. Ternyata handsball, jadi dibatalin. Dan itu lagi-lagi yang selalu gue bilang, wah ini Maguire ternyata jadi player of the month kemarin kan. Oke, tapi kita mesti lihat MU saat itu lawan-lawannya gampang-gampang, lawan Luton, lawan Everton, lawan Chelsea. Lu nggak akan bilang lawan Chelsea susah kan? Dan hanya kalah dari Newcastle yang sedang compang-camping. Jadi gue mengatakan begini simpelnya, pemain termahal di dunia selama nggak tahu mungkin udah 4 musim atau 5 musim di Manchester United, lu baru menang sekali kalau gue nggak salah ya, player of the month, dan lawan dengan tim yang mudah, gue rasa itu tidak sebanding ya. Jadi mesti lihat parameternya, komparasinya tuh mesti seimbang. Tapi kalau lu punya back yang harganya memang murah, dari antah berantah lu beli dan bisa sekali aja jadi player of the month, oh itu berarti nilainya lebih. Jadi nilainya tinggi. Jadi sama sekali ini tidak menggambarkan Maguire yang sudah berubah menurut gue ya. Tapi ada sedikit hasil positif dari MU dengan kemenangan rentetan 3 kemenangan dalam 5 laga terakhir, iya. Tapi apakah ini mengatakan sesuatu yang berbeda? Nggak ada sama sekali. Tidak berbeda permainan MU, tidak banyak yang berkembang, kecuali ya tadi memang semangatnya harus diakui agak sedikit lebih dengan kehadiran Amrabat, meskipun kemarin dapat ditanggulangi dengan baik karena Bournemouth melakukan counter attack yang cepat melewati area tengah karena dia tahu Amrabat memang kuat dan itu berhasil. Oke, terakhir, jadi itu dari MU ya. Dan setelah ini pun MU akan menghadapi tantangan yang gak berat, yang luar biasa, yang gak enteng maksud gua, menghadapi Munchen untuk mencoba meraih sisa-sisa harapan mereka, dan juga minggu depan menghadapi Liverpool yang sedang on fire di Anfield. Dan kita tahu seperti apa Anfield bagi tim-tim, bukan hanya MU, bagi semua tim itu seperti neraka ya. Jadi bukan pekan yang mudah. Bahkan selanjutnya mereka akan menghadapi West Ham di
Olympic Stadium, dan Aston Villa di tanggal 27 Desember. Baru mereka agak sedikit lega di tanggal 31 Desember, jadi akhir tahun menghadapi Nottingham Forest. Oke, last but not least kita akan bahas kekalahan, nggak tahu nih gue bahasnya kekalahan Arsenal atau kemenangan Aston Villa. Karena masih di platform kemarin juga saat siaran di DPI, gue ditanya soal prediksi. Gue mengatakan Arsenal tidak akan menang dari Aston Villa. Gue tidak akan juga dengan mudah mengatakan Aston Villa menang, tidak juga akan mudah mengatakan hasil seri. Jadi ini tipis-tipis, tapi gue tidak melihat Arsenal akan menang. Kenapa? Karena Villa pertama kita tahu sekarang sangat solid banget. Sangat solid banget dari belakang sampai depan. Kemudian juga di kandang mereka punya rekor yang sangat fantastis. 14 pertandingan berturut-turut tidak terkalahkan sebelum menghadapi Arsenal. Dan last but not least menurut gue yang mungkin orang tidak melihat ini menjadi puzzle yang penting adalah McGinn. Saat preview Arsenal dan Villa, gue sudah mengatakan McGinn ini sangat berbahaya. Memang perannya tidak terlihat seperti biasa gelandang DM, tapi saat menghadapi City, kita bisa melihat bagaimana kebetulan juga memang tanpa Rodri City-nya itu benar-benar dimainin, bukan hanya dikuasai tapi dimainin, sehingga kita lihat bagaimana saat itu Villa bisa bermain efektif. Walaupun secara ball possession sekitar 45% mungkin, tapi setiap mereka menguasai bola itu selalu berbahaya, dan salah satunya yang membuat kunci mereka bisa menghold lini tengah dengan baik dan juga menciptakan kreasi serangan yang berbahaya sampai 22 tembakan loh ke Ederson, itu karena salah satunya adalah McGinn. Nah itu yang membuat gue akhirnya memprediksi saat itu Arsenal nggak akan menang, dan ternyata memang bukan hanya nggak menang tapi kalah ya. Jadi Arsenal kalah 1-0 dari gol tunggal John McGinn sendiri. Kalau golnya gue malah nggak terlalu ambil pusing ya, itu lebih kepada opportunity yang pas datang aja gitu. Tapi secara permainan McGinn ini di luar gol tersebut sangat luar biasa ya. Dan tentunya ini juga membuat Arsenal saat ini gue koreksi tadi ya, poinnya dengan Aston Villa itu beda 1. Sorry ya, gue koreksi. Jadi Aston Villa 35 tapi sudah nempel, tinggal beda 1. Nah, selanjutnya Arsenal nanti akan dijadwalkan kalau di Liga Champions mereka udah aman ya menghadapi PSV Eindhoven, dan minggu depan di Liga Premier menghadapi Brighton. Sementara Aston Villa mereka masih akan berjuang di UEFA Conference League menghadapi Zrinjski, tentunya dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ya, mungkin itu dia pemaparan gue terkait dengan hasil di Premier League. Jadi selamat buat Liverpool yang marching terus kedinginan di puncak klasemen, Arsenal yang mulai agak sedikit goyang, dan tentunya Villa yang benar-benar menyita perhatian pecinta sepak bola kita. City nanti akan gue buat setelah pertandingan malam atau hari Minggu nanti. Ini gue buat jam 4 sore. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat menikmati weekend, dan sehat terus.